Bandara itu sudah hampir kosong ketika Dimas, petugas keamanan shift malam, melakukan patroli terakhirnya. Lampu-lampu putih yang biasanya terasa hangat kini tampak pucat, memantulkan bayangan panjang di lantai mengkilap. Malam sudah lewat pukul 2, waktu ketika kebanyakan penerbangan berhenti dan bandara berubah seperti bangunan kosong yang terlalu besar untuk manusia. Saat ia berjalan melewati area keberangkatan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di kursi deretan dekat gerbang 7, duduk seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih kusam. Ia menunduk, rambutnya menutupi hampir seluruh wajah, dan tubuhnya tampak kaku, tidak bergerak sama sekali. Padahal gerbang 7 tidak punya jadwal penerbangan sama sekali malam itu. Dimas mendekat pelan dan berkata, "Maaf Bu, sudah tidak ada penerbangan. Ibu mau kemana?" Wanita itu tidak menjawab, hanya tetap menunduk, tanpa suara, tanpa gerakan. Dimas menelan ludah. Ia mencoba menjangkau radio di pinggangnya. Namun belum sempat melapor, wanita itu bergerak perlahan. Bukan mengangkat kepala, melainkan memutar wajahnya ke samping tanpa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Seperti lehernya tidak punya tulang. Rambut panjangnya tersibak sedikit. Dimas merasakan jantungnya berhenti sesaat. Bukan karena matanya yang seram, tapi karena tidak ada mata sama sekali. Hanya rongga gelap yang seperti berputar. Seolah ada angin bertiup dari dalam tengkoraknya. Wanita itu lalu berbisik, suaranya sangat pelan namun menggema di seluruh lorong kosong. "Pesawat saya belum datang." Dimas langsung mundur beberapa langkah. Ia menyalakan lampu senter, namun cahaya itu tidak menembus tubuh wanita tersebut. Seolah cahaya menghindar atau tertelan oleh kegelapan dari dalam sosok itu. Tiba-tiba pengeras suara bandara yang sudah dimatikan sejak tengah malam menyala sendiri. Panggilan terakhir untuk penumpang ke gerbang 7. Suaranya terputus-putus, seperti rekaman rusak. Namun yang paling membuat Dimas merinding adalah bandara itu tidak memiliki rekaman untuk gerbang 7 sama sekali. Gerbang itu sudah tidak digunakan bertahun-tahun setelah kecelakaan pesawat yang pernah terjadi. Kecelakaan yang menewaskan seluruh penumpang, termasuk seorang wanita yang hilang dan tidak pernah ditemukan jasadnya. Dimas menatap wanita bergaun putih itu. Kini ia berdiri, tubuhnya menjulang tinggi, terlalu tinggi untuk manusia normal. Rambutnya menjuntai ke lantai, menggesek-gesek ubin bandara yang dingin. Dari kejauhan terdengar suara roda troli koper yang bergesek dengan lantai. Padahal ia sendirian di lantai itu. Suara itu makin lama makin dekat, seperti seseorang sedang mendorong koper menuju gerbang 7. Dimas berbalik hendak berlari, namun sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Ia terpaku. Perlahan ia menoleh, dan wanita itu kini berdiri tepat di belakangnya. Padahal barusan masih jauh di ujung lorong. Ia berkata pelan, suaranya bergema hingga membuat kaca jendela bergetar. "Pesawat saya sudah datang." Gerbang 7 yang gelap tiba-tiba menyala. Pintu otomatisnya terbuka sendiri. Dan dari lorong boarding yang sudah tidak digunakan itu, keluar hembusan angin dingin bercampur bau bahan bakar hangus. Dimas tidak melihat pesawat, tapi ia mendengar suara mesin pesawat besar menggerung lirih, seperti berada di tempat yang sangat dekat namun tidak terlihat di dunia ini. Hal terakhir yang ia lihat adalah wanita itu melayang perlahan ke arah lorong. Tubuhnya memanjang seperti kabut hitam yang tersedot ke dalam gerbang. Saat ia sepenuhnya menghilang, pintu otomatis itu menutup dengan sendirinya. Sunyi, benar-benar sunyi.
Dimas mencoba berlari menjauh, namun kakinya lemas. Saat ia mengangkat senter untuk memeriksa area sekitar, ia sadar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada boarding pass tergeletak di lantai tepat di dekat kakinya. Nama penumpang, Dimas Pratama. Nomor penerbangan tidak terdaftar, gerbang 7. Dan di bawahnya tertulis, penumpang terakhir harap segera menuju pesawat.